Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurginaya dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknologi Akbar Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai Hamming Code. Apa yang dimaksud dengan Hamming Code? Hamming Code adalah salah satu kode yang dapat mendeteksi dan mengkoreksi single byte error dengan menambahkan beberapa bit parity berdasarkan bit pesan. Lalu adapun sejarah dari Hamming Code. Hamming Code ini adalah teknik yang dibuat oleh R.W. Hamming sesuai dengan nama penemunya untuk mendeteksi kesalahan. Kesalahan di sini berupa bisa banyak ya, ketidakcocokan file atau terjadinya kesalahan pengiriman. Nah, inilah yang menyebabkan transmisi data, ya, pertukaran informasi menjadi salah. Lalu kode Hamming harus diterapkan pada unit data dengan panjang berapapun dan menggunakan hubungan antara data dan bit redundansi. Apa itu bit redundansi? Bit redundansi itu adalah bit atau sistem atau metode yang mempelajari cara untuk menyimpan salinan data. Jadi ketika terjadi kesalahan, fungsi dari bit redundansi ini adalah menyalin dulu lalu kita melakukan koreksi atau perbaikan. Lalu dia mengerjakan masalah metode koreksi kesalahan dan mengembangkan serangkaian algoritma yang semakin kuat yang disebut dengan kode Hamming. Lalu pada tahun 1950 ia menerbitkan kode Hamming yang saat ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti memori ACC. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini adalah metode coding Hamming itu sangat efektif ya pada jaringan di mana aliran data diberikan untuk kesalahan bit tunggal. Lalu kode Hamming ini tidak hanya mendeteksi kesalahan bit, tetapi juga membantu Anda untuk membuat indentasi bit yang mengandung kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Lalu kemudahan penggunaan kode Hamming juga membuatnya cocok untuk digunakan dalam memori komputer dan koreksi kesalahan tunggal. Adapun kekurangannya, deteksi kesalahan bit tunggal dan kode koreksi. Namun, jika ditemukan kesalahan pada beberapa bit, maka hasilnya mungkin menghasilkan bit lain yang seharusnya benar untuk diubah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan data lebih lanjut. Lalu, algoritma kode Hamming hanya dapat menyelesaikan masalah pada bit tunggal. Lalu selanjutnya ada metode dari Hamming Code ya. Kita lihat di sini bit datanya ada angka 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Lalu jumlah bitnya ada 12 ya, jumlah bitnya di sini. Lalu posisi bit paritasnya di sini ada P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4, P4, D5, D6, D7, dan D8. Nah, ketika kita melakukan komunikasi data, ya terjadi kesalahan, lalu 3 jenis kesalahan pada Hamming Code ini, ada 3 jenis kesalahan errornya. Pertama, kesalahan bit tunggal. Nah, perubahan yang terjadi pada satu bit dalam keseluruhan rangkaian data dikenal sebagai kesalahan bit tunggal. Akan tetapi, terjadinya kesalahan bit tunggal itu tidak begitu umum. Selain itu, kesalahan ini hanya terjadi dalam sistem komunikasi paralel karena data ditransfer per bit dalam satu baris. Oleh karena itu, ada kemungkinan lebih besar bahwa satu baris dapat mengalami gangguan. Lalu ada disebut dengan kesalahan multi-byte, dan ada burst bit error. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ya, single byte error itu seperti apa ya. Dia hanya terjadi kesalahan pada satu bit saja dalam satu baris ya. Kita lihat di sini pengirim ya mengirim sebuah data ke receiver, lalu terjadi kesalahan hanya satu saja di sini yang terjadi error ya. Kalau multi bytes
ini berarti lebih dari 1 ya. Lebih dari 1 dalam satu bit baris. Kita lihat di sini ya. Ada 0 dan 0. Lalu ada burst bit error. Nah, burst bit error ini adalah sangat banyak ya kesalahannya di sini, lebih dari 1 ya. Lebih dari 2. Lalu kita bisa lihat di sini perbaikan dan pengecekan. Contoh ya, pada bit tadi ya, pada bit pertama tadi ini ada 12 bit ya. Nah, kita melakukan proses ya perbaikan Hamming code dan terkoreksi D6 ini di receiver atau penerimanya terjadi kesalahan atau terjadi error. Maka kita lakukan pengecekan dan perbaikan. Kita lihat di sini bit data berjumlah 12 juga ya, dari P1 hingga D8 ya. Kita lihat di sini terjadi kesalahan pada D6. Di sini tulisannya 1 ya, jadi 1101 1101 0101. Nah, kita lihat di sini ya. P1 ya, P1 di sini ada P1. Nah, kita selang-seling ya, pencarian P1 ini kita selang-seling. Jadi P1 kita ambil, P2 coret, PD1 tidak diambil, P3-nya tidak diambil, lalu D2-nya tidak diambil, D3-nya diambil, dan seterusnya ya. Ini diselang-seling. Jadi 0 ya, kita mulai dari sini karena ketika P1-nya yang kita cari, maka P1-nya tidak dihitung ya. Jadi kita mulai dari D1 karena P2-nya tidak diambil ya. Jadi D1 0 ya. Lalu ada 1 di D2, lalu ada 0 lagi di D4, lalu ada 0 lagi di D5, tidak diambil, lalu di D7 ada 0. Jadi totalnya ada 0, 1, 0, 0, 0. Nah, lalu kita cari di P2. Nah, P2-nya di sini kita ambil 2, buang 2. Nah, contohnya P1, P2. Kita ambil ya. P1, P2 diambil, D1 dan P3 tidak, D2 dan D3 kita ambil, lalu ada 0, 1 tidak, terus D5 dan D6-nya kita ambil, lalu tidak. Jadi di sini kita lihat ada 0, 1, lalu ada 0, 1, lalu ada 0 ya, ada 0. Kita ambil 1. Karena di sini terjadi error, jadi kita hanya ngambil 1 di sini. Lalu ada P4. Nah, P4-nya di sini berarti kita ambil 4, buang 4. Nah, kita ambil di sini ya. P4-nya kita ambil. Ya, P4-nya tidak diambil ya, teman-teman ya. Jadi P-nya yang kita cari itu tidak diambil. Contoh kalau P1 kita cari berarti tidak diambil P1-nya. Kalau P2-nya kita cari berarti kita tidak ambil P2-nya. Jadi kalau P4-nya kita cari berarti kita tidak ambil P4-nya. Dia langsung di sini. Kita coret ya. 1, 2, 3, 4 coret. Ya. Dari P1 sampai P3 kita coret. Tidak diambil. Terus ini kita ambil. Nah, D2, D3, D4-nya, P4-nya kita tidak ambil ya. P4-nya kita tidak ambil karena itu yang dicari. Jadi ada 1, 1, 0. Ini tidak diambil. Ini yang kita ambil. Jadi 1, 1, 0, 1. Lalu ada P8. Nah, P8 berarti seperti pada contoh ini, kita hanya kita membuang 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kita cuma ambil 0, 1, 0, 1. Ya. Bisa lihat di sini ya. Pada
paritasnya kita cari dulu P1-nya di sini. Kita menggunakan paritas ganjil. Berarti kita tulis di sini paritas ganjil, berarti kita ambil di sini 1 ya. Di sini terjadi kesalahan 0, P4-nya 1, lalu P8-nya salah ya. 0. Ini salah. Lalu hanya ada P1 dan P4 yang benar di sini. Lalu kita abaikan paritas aslinya ini ya. Kita beralih ke jumlah paritas dulu ya. Sebelum mendapatkan paritas aslinya, kita ambil jumlah paritas dulu. Ya, paritas aslinya ini ya, jumlah paritasnya yang salah itu ada P2 dan P8 ya. Sini P2 dan P8, karena yang salah di sini P2 dan P8, jadi kita jumlah P2 plus P8 sama dengan P10. Jadi bit yang salah benar pada D6 pada bit ke-10. Jadi bit yang benar di sini adalah 0 ya. 0 seperti gambar ini. Ini yang benar. Karena terjadi kesalahan di D6, maka dicarilah kesalahannya, bit errornya di mana. Nah, itulah proses dari perbaikan dan pengecekan dari Hamming code ya. Lalu perlu diingat ya teman-teman, jika P-nya yang kita cari maka tidak usah dihitung. Nah, seperti tadi kan P1 ini tidak diambil ya. Jadi P1, P2-nya dibuang, D1-nya diambil, P3-nya dibuang, D2-nya diambil, D3-nya dibuang, D4-nya diambil, terusnya ya, selang-seling. Kita langsung mengambil pada P2 saja. Kita langsung mengambil pada D1-nya saja ya. Kita langsung ambil pada D1-nya karena ini dibuang kan tadi P2-nya. Jadi langsung pada D1-nya kita cari. Jadi ketika P-nya yang kita cari, maka P-nya itu tidak dihitung teman-teman ya. Itu seperti juga P4 ini ya, dia tidak kita hitung ya. Tadi kita tidak hitung, langsung saja. Nah, kita langsung saja gitu teman-teman ya. Nah, itu yang perlu kita ingat, jika P-nya dicari maka tidak masuk untuk dihitung. Ya, sekian dari video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan dalam menjelaskan atau mungkin kurang jelas teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman jangan lupa subscribe dan follow serta saran-saran untuk video berikutnya. Terima kasih.